Saudara, Partai Gerindra menepis isu Rahayu Saraswati mundur dari DPR untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Pandangan Gerindra itu hanya isu gorengan warganet. Presiden Prabowo sendiri meminta publik menunggu siapa yang akan mengisi posisi di Kabinet Merah Putih. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengatakan tidak ada bahasan soal Rahayu Saraswati menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Dito Aryo Tejo. Saat ini, Rahayu Saraswati atau Sarah sudah dinonaktifkan menyusul permohonan pengunduran dirinya yang videonya tersebar di media sosial. Isu keponakan Presiden Prabowo Subianto itu masuk dalam kabinet juga ditegaskan hanyalah gosip. Saat ini, Partai Gerindra tengah mendalami pengunduran diri Sarah, termasuk urusan administratif terkait posisi Sarah di DPR. Jadi kita kan paham bahwa sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu sosial media itu. Di eksekutif itu kan bukan ranah kita. Kita di DPR hanya ranahnya sifatnya adalah 3 aja kan. Membahas undang-undang, anggaran, dan juga mengawasi pemerintah kan. Tuh. Jadi bukan tupoksi kami untuk ikut campur di dalam eksekutif yang melupakan hak prerogatif presiden gitu. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tak menjawab saat ditanya peluang kader Golkar Airin Rahmidiani masuk dalam Kabinet Merah Putih. Menurut Bahlil, Partai Golkar harus tahu diri untuk tidak melampaui batas. Dia juga bungkam terkait nama-nama yang diusulkan Partai Golkar untuk menggantikan Menpora Dito Aryo Tejo. Ia memastikan reshuffle menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan mengganti Menpora Dito Aryo Tejo yang juga kader Golkar. Tapi hingga hari ini pengganti Dito masih kosong. Sejumlah nama kader Golkar santer terdengar untuk mengisi posisi Menpora, seperti Putri Komarudin hingga Airin Rahmidiani. Gini, kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi untuk menteri, wakil menteri itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya. Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden, kita patuh, kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Ya. Pak, maksudnya dari proses sidang etiknya sudah berjalan atau seperti apa Pak? Lagi schedule berjalan sesuai dengan semestinya. Sebelumnya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra. Dalam keterangan videonya, ia menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata yang disampaikannya dalam sebuah siniar atau podcast pada 28 Februari 2025. Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Soal posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Menko Polkam yang masih kosong setelah reshuffle kabinet, Presiden Prabowo enggan menjawab secara gamblang soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan Kamis siang, Presiden hanya meminta publik menunggu siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan saudara, RUU perampasan aset yang jadi tuntutan publik untuk segera disahkan kini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman bilang DPR harus membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini. Beni menyatakan masuknya RUU perampasan aset ke prolegnas prioritas 2025 sebagai respons cepat atas tuntutan publik.
Namun Beni tak menjamin RUU perampasan aset bakal disahkan tahun ini. Yang terpenting menurutnya adalah pembahasan tentang RUU ini dimulai. Ya, kan sudah diputuskan di prolegnas, akan masuk prolegnas prioritas, dan itu akan diserahkan kepada DPR untuk menyiapkan naskah rancangan. Tahun 2003 kan pemerintah sudah menyiapkan itu. Pokoknya DPR peduli, DPR merespon ya, dengan cepat apa yang menjadi tuntutan publik, tuntutan masyarakat. Transparansi pembahasan rancangan undang-undang, akuntabilitas, partisipasi, buka siapa yang mau kasih pandangan, pendapat, silakan. Berarti keburu ya Pak diketok akhir tahun ini? Bukan soal keburu ketoknya, pembahasan dulu. Sementara itu, Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang pemerintah siap untuk membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Menurut Supratman, keputusan pemerintah dan DPR agar RUU perampasan aset segera dibahas bukti keberhasilan pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai Politik. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Sementara itu, Saudara Ketua Balik DPR Bob Hasan bilang tak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan karena RUU perampasan aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Bob menambahkan RUU perampasan aset jadi prioritas diselesaikan tahun 2025. RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025 yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendatangi rutan Polrestabes Makassar untuk memastikan penanganan terhadap tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan telah memenuhi hak keadilan. Menko Yusril didampingi Kapolrestabes Kombes Arya Perdana mengunjungi tahanan pelaku tindak pidana pembakaran, pengerusakan dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar. Menteri Yusril berkomunikasi langsung dengan tahanan, menanyakan kondisi, kebutuhan dasar serta memastikan tidak ada perlakuan yang bertentangan dengan HAM. Yusril juga memastikan proses hukum terhadap pelaku pengeroyokan akan terus berlanjut dan terus memantau penanganan hukum para pelaku. Berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Nah, jadi siapa yang melakukan kekerasan, siapa yang melakukan penganiayaan sampai meninggalnya korban, satu komitmen untuk menegakkan hukum dengan benar dan adil. Artinya hak-hak keluarga korban juga harus dipenuhi oleh negara, dan mereka yang melakukan penganiayaan juga harus bertanggung jawab secara hukum. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden Prabowo segera membebaskan para aktivis yang ditahan sejak aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 lalu. Menurut salah satu tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, penahanan itu berpotensi mengganggu masa depan generasi muda yang masih menjalankan pendidikan. Lukman Hakim meminta pemerintah untuk segera membebaskan seluruh aktivis, mahasiswa, hingga pelajar yang ditangkap dalam aksi demonstrasi Agustus lalu. Tuntutan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan dialog di Istana Negara Kamis 11 September. Dalam pertemuan, para tokoh menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk pembentukan komisi investigasi independen terkait kericuhan dalam demonstrasi Agustus lalu. Ya,
Kami dari Gerakan Nurani Bangsa hadir menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya. Informasi usai jeda, Saudara. Harga cabai hingga bawang merah di Semarang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Kualitas cabai yang dijual saat ini juga kurang bagus karena banyak yang kering dan juga busuk. Juga ada informasi puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang dilaksanakan pemerintah Kota Sorong. Kebanyakan dari mereka baru menikah karena alasan keterbatasan ekonomi dan persoalan adat istiadat. Selengkapnya akan hadir usai jeda bersama rekan Lintang Pudiastuti.